Halo sobat digital, kalian ada yang pakai ini, atau ini? Ya, kalau kita lihat banyak banget jenis pendingin prosesor. Udah kayak kalau kita lagi jalan terus lihat baliho-baliho foto orang yang kita nggak kenal. Nah, terus kenapa bisa ada banyak banget? Padahal prosesor dulu pendinginnya simple, bahkan nggak butuh kayak gituan. Mari kita bahas. Ayo like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan info lainnya di channel Ngulikom. Ya, semua ini karena kalian kaum menang-mening yang banyak pengennya, yang bikin perkembangan dunia komputer semakin pesat. Game burik ngeluh, dikasih game yang gak burik juga ngeluh, gara-gara gak kuat PC-nya. Otomatis, produsen-produsen komputer makin semangat buat ngembangin komputer biar makin cepat. Ya, prosesor dulu kayak Intel seri 386SX gak butuh heatsink karena clock speednya cuma 25 MHz. Sama pakai listriknya cuma 2 watt, jadi adem sob. Kalau kita lihat dari grafik ini, perkembangan frekuensi prosesor sempat kenceng sebelum produsen prosesor tahu limitnya sampai mana. Bahkan Intel dulu waktu bikin Pentium 4 sempat ngeklaim kalau Pentium 4 bisa sampai 10 GHz. Tapi realitanya Pentium 4 cuma mentok sampai 3,8 GHz saja sob. Dan udah panas lagi prosesornya. Di zaman sekarang, 20 tahun kemudian, prosesor Core i9 13900K itu di 5,8 GHz dengan konsumsi daya maksimum 253 watt. Clock speed prosesornya nggak sampai 2 kali lipatnya dan malah gede listriknya. Apalagi kalau sampai 10 GHz. Dengan tingginya konsumsi listrik, bisa dibayangin sob sepanas apa prosesor 10 GHz. Masa tiap mau main kalian harus beli liquid nitrogen? Dan bagaimana nasib kaum kerehore yang listrik rumahnya cuma 450 watt? Apa nggak ketar-ketir tuh meterannya? Berarti clock speed prosesor kan segitu aja. Terus kenapa masih panas mang prosesornya? Ya karena prosesor sekarang punya desain yang lebih kompleks dan jumlah transistor yang dipakainya juga otomatis makin bejibun. Kalau mengacu ke hukum Moore, jumlah transistor tiap prosesor bertambah 2 kali lipat tiap 2 tahun. Ya walaupun hukum ini nggak pasti sob berapa kali nambah jumlahnya karena banyak faktor juga. Yang pasti kalau jumlah transistornya sampai miliaran, otomatis konsumsi dayanya juga lebih gede lagi sob. Nah jadi panasnya ini ujung-ujungnya emang gara-gara listriknya yang gede sob. Kalau dulu prosesor cuma 2 watt, sekarang bisa sampai 200 watt. Ya ibarat kalian pakai motor matic yang bisa dipakai pelan, beda sama moge yang harus dipakai kenceng biar nggak overheat. Karena mesinnya juga kena angin kenceng biar adem. Komputer juga sama sob, semakin gede wattnya maka makin panas juga sob. Jadi butuh cooler yang mantap kalau kalian mau rakit pakai i9. Jadi udah kebayang kenapa sekarang jenis kipas prosesor makin banyak? Tahu jenis kipas prosesor yang paling unik? Silahkan komentar di kolom komentar untuk kalian yang mau sharing-sharing tentang kipas prosesor. Oh iya sob, buat kalian yang pengen diskusi perihal masalah PC, bisa join Discord Mamang dan juga jangan lupa follow IG Ngulikom karena disitu juga Mamang suka upload konten buat IG-nya juga sob. Pantau terus channel Ngulikom buat informasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngulik.